Halo gengs, namaku Erwin. Oppo menawarkan banyak pilihan produk dengan harga yang beragam pula. Di antaranya adalah handphone Oppo 2 jutaan terbaik di pasaran. Dengan harga hanya 2 jutaan, sederet handphone Oppo yang akan aku rekomendasikan sekarang dibekali spesifikasi yang cukup mumpuni. Mungkin jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Pilihan HP Oppo harga 2 jutaan umumnya memiliki kapasitas RAM yang cukup besar, mulai dari 3 GB hingga 6 GB, bahkan 8 GB. Walaupun punya harga yang relatif terjangkau, beberapa di antaranya juga sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas cukup besar di angka 5000 mAh. Jadi langsung saja ini dia 7 handphone Oppo terbaik 2021 di harga 2 jutaan saja. Ponsel ini memiliki desain dan fitur yang kurang lebih identik dengan Oppo A53 yang lebih dulu meluncur di Indonesia. Pada bagian depan misalnya, Oppo A33 dan A53 sama-sama memiliki layar LCD berdiagonal 6,5 inci dengan resolusi HD+ yang dilapis kaca pelindung Gorilla Glass 3. Ponsel tersebut juga sudah dilengkapi dengan fitur kekinian, yakni refresh rate 90 Hz. Berikut touch sampling rate 120 Hz yang diklaim mampu meningkatkan respon layar terhadap sentuhan ketika bermain game. Di bagian kiri atas layar Oppo A33 terdapat sebuah lubang punch hole yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Oppo A33 juga mengusung 3 kamera belakang yang ditampung dalam sebuah modul persegi. Terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk aspek hardware, Oppo A33 ditandai dengan sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 460. Oppo resmi memboyong ponsel terbarunya ke Indonesia, Oppo A15s. Smartphone ini memiliki layar LCD berdiagonal 6,52 inci dengan resolusi HD+ dan dilapisi Gorilla Glass 3. Di bagian atas layar ponsel ini terdapat sebuah poni berbentuk tetesan air atau water drop yang memuat kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Sementara di bagian belakang, terdapat 3 buah kamera yang dimuat dalam modul persegi, masing-masing memiliki resolusi 13 megapiksel, 2 megapiksel portrait, dan 2 megapiksel makro. Oppo A15s mengandalkan chipset MediaTek Helio P35. Baterainya berkapasitas 4230 mAh dengan pengisian daya 10 Watt. Dengan harga tersebut, ponsel ini menawarkan beberapa keunggulan. Misalnya saja kapasitas memori internal yang mencapai 128 GB dan RAM 6 GB. Keunggulan lain ada di sektor kamera. Oppo A31 memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 12 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya dibekali lensa 8 megapiksel. Smartphone ini mengadopsi desain waterdrop atau poni serupa tetesan air. Poni tersebut menempel di sisi atas layar 6,5 inci. Resolusi layarnya 1600 x 720 piksel HD+ dengan aspek rasio 20:9. Oppo A31 mengandalkan chipset MediaTek Helio P35
dan memiliki kapasitas baterai sebesar 4230 mAh dan charger dengan keluaran arus 10 Watt. Membidik konsumen muda, Oppo A54 hadir dengan layar single punch hole dan sertifikasi IPX4. Desainnya pun menyesuaikan selera target konsumen. Sementara itu layarnya berukuran 6,51 inci dengan tipe single punch hole, serta teknologi yang ada di Oppo Reno 5F. Oppo A54 hadir dengan kamera mata 3, terdiri dari lensa utama 13 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan lensa bokeh 2 megapiksel. Dari segi prosesor, Oppo menyematkan MediaTek Helio P35 ke dalam perangkat A54 terbaru. Tak lupa dengan RAM 4GB bertipe LPDDR4X yang mendorong peningkatan performa 10% lebih tinggi daripada teknologi sebelumnya. Seri A54 juga mendapat dukungan sistem operasi ColorOS 7,2 berbasis Android 10. Ponsel ini membawa sejumlah fitur yang biasa dijumpai di ponsel kelas atas, salah satunya layar dengan refresh rate 90Hz. Teknologi layar itu disebut Oppo sebagai Neo Display 90Hz. Lebih rinci lagi, layar LCD berbentang 6,5 inci tersebut juga memiliki sampling rate 120Hz yang menawarkan pengalaman layar lebih responsif. Layar tersebut beresolusi HD Plus 1600 x 720 piksel dengan rasio layar 20:9. Oppo memasang Corning Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar. Handphone ini mengusung desain layar berhias lubang punch hole yang menampung kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Sementara untuk kamera belakang, Oppo A53 mengusung 3 kamera yang terdiri dari atas kamera utama 13 megapiksel, portrait 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Di balik cangkang, terbenam baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisi daya cepat 18 Watt. Layar sebesar 6,5 inci menjadi medium yang pasti akan memuaskan dipakai saat menonton video. Model desain kamera depan waterproof ala Oppo masih ditemukan di ponsel ini. Sementara, pilihan panel IPS LCD Capacitive Touchscreen mendukung kenyamanan memakai ponsel saat dalam aktivitas indoor maupun outdoor. Hanya saja, kualitas resolusinya masih sebatas resolusi definisi tinggi alias HD saja. Handphone ini dibekali chipset Snapdragon 665, RAM hingga 8GB, kapasitas penyimpanan 128GB, dan baterai jumbo 5000 mAh. Di punggung Oppo A9 2020, ada 4 kamera yang masing-masing beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel portrait lens, dan 2 megapiksel mono lens. Serta kamera depan yang ditampung dalam poni atau notch waterproof sebesar 16 megapiksel. Sekilas, perangkat ini memiliki tampilan yang identik dengan kakaknya yakni Oppo A92. Dari desain bagian depan misalnya, Oppo A52 memiliki layar dengan diagonal 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Bagian kiri atasnya terdapat sebuah lubang punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel.
Ponsel ini turut dibekali dengan 4 kamera tambahan di bagian punggungnya. Masing-masing beresolusi 12 megapiksel kamera utama, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera monokrom 2 megapiksel, dan kamera portrait 2 megapiksel. Di balik cangkang, Oppo A52 mengandalkan sistem on-chip Snapdragon 665 dengan kecepatan 2,0 GHz. SoC ini kemudian dikombinasikan dengan RAM 6 GB, media penyimpanan internal 128 GB, serta baterai 5000 mAh yang diklaim mampu bertahan 500 jam dalam mode standby. Nah, itulah 7 handphone Oppo terbaik 2021 di harga 2 jutaan saja. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.